Selamat hari Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada hari Sabat ini kita masih dapat berbakti bersama meski melalui layanan media online ini. Renungan kita hari ini berjudul Air dan Darah. Kita akan belajar apa yang Alkitab nyatakan tentang air dan darah, serta apa pelajaran rohani bagi kita, khususnya di penghujung akhir zaman ini. Nah, pada waktu penciptaan dunia ini, air sudah ada. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 berkata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Disebutkan pada mulanya artinya ada permulaannya. Namun kita tidak tahu kapan permulaan tersebut, sebab permulaan tersebut di luar penanggalan manusia. Maka itu artinya langit dan bumi Allah ciptakan di masa kekekalan. Kita tidak tahu kapan. Namun saat itu samudra raya sudah ada, yang artinya air sudah ada sejak permulaan tersebut. Karenanya, kita tidak tahu kapan air diciptakan. Air bukanlah bagian dari proses 7 hari penciptaan. Pada hari pertama Allah menjadikan terang, air sudah ada. Dan peranan air dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Air untuk kesehatan, air untuk penyembuhan, air untuk membersihkan, dan sebagainya. Bahkan tubuh kita ini 70-80% adalah air. Peranan air juga sangat penting dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Tanaman harus disiram dengan air agar bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan hewan. Tidak ada yang tidak perlu air. Semua hewan dan binatang perlu air. Apalagi yang hidupnya di dalam air, tentunya sangat membutuhkan air. Yang namanya makhluk hidup pasti memerlukan air. Sebagai pendahuluan, mari kita lihat beberapa contoh peranan air di dalam Alkitab. Imamat 14 ayat 5 dan 6 berkata, "Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermizi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu." Air digunakan dalam upacara korban, yang dalam hal ini adalah untuk pentahiran orang kusta. Kemudian dalam Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Air membuat kesuburan dan pohon berbuah pada musimnya. Selanjutnya, Mazmur 23 ayat 2 berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang." Gembala yang baik menuntun kita domba-dombanya ke air yang tenang sehingga kita dapat minum dengan tenang. Kemudian, bila kita kembali ke masa pengembaraan bangsa Israel, ada peristiwa penting yang terjadi tentang air. Bilangan 20 ayat 11 yang berbunyi, "Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum." Dari bukit batu keluar air, sehingga bangsa Israel dapat minum. Kita semua umumnya sudah tahu ceritanya yang mengakibatkan Musa tidak dapat masuk ke dalam negeri perjanjian. Namun fokus kita saat ini adalah air, dan air itu keluar dari batu. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Masih banyak cerita-cerita dalam Alkitab yang melibatkan peranan air atau melibatkan air. Dan apa yang baru saja kita baca adalah beberapa peranan air yang bermakna penting. Namun, peran air yang terpenting adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam upacara Ka'bah. Keluaran 30 ayat 17-21 menjelaskan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga.
untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Bejana pembasuhan adalah untuk para imam membasuh kaki dan tangan mereka sebelum mereka memasuki kemah pertemuan atau Ka'bah untuk menjalankan pelayanan di dalam Ka'bah. Juga apabila para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya, datang ke mezbah korban bakaran untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jika tidak membasuh kaki dan tangan sebelum masuk dan atau sebelum pelayanan, akibatnya mati. Mulai terlihat betapa pentingnya peranan air dalam rencana keselamatan. Prosesi pembersihan ini mutlak karena berhubungan dengan hidup dan mati. Paulus jelaskan dalam Ibrani 10 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Perhatikan, oleh karena sudah dibasuh dengan air yang murni, maka kita dapat masuk menghadap Allah. Nah, untuk membantu, mari kita lihat denah Ka'bah berikut ini. Pada waktu seseorang datang ke Ka'bah membawa korban pengampunan dosa, maka orang tersebut akan menumpangkan tangannya pada korban sebagai wujud pemindahan dosa-dosanya kepada korban. Lihat gambar sebelah kanan bawah. Dan kemudian menyembelih korban tersebut dengan tangannya sendiri, dan darah pun tercurah. Darah kemudian dibawa ke dalam Ka'bah dan dipercikkan ke tirai sebagai lambang pemindahan dosa tersebut kepada Yesus. Sebab Yesuslah tirai itu. Baca Ibrani 10 ayat 20. Domba yang tersembelih tersebut dibakar di atas mezbah korban bakaran. Ini semua adalah lambang pengampunan dosa yang sudah terjadi, yaitu di masa yang lalu. Korban pengampunan dosa, yaitu domba yang tersembelih, bukanlah untuk pengampunan dosa di masa mendatang. Darah yang tercurah ini hanya untuk dosa yang di masa lalu. Namun, sebelum imam masuk ke dalam Ka'bah, dia harus mencuci bersih kaki dan tangannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia mati. Apa maknanya? Tidak cukup hanya peran darah dalam membasuh dosa masa lalu. Harus ada pembersihan air agar dapat maju dan masuk ke dalam hadirat Allah. Itu sebabnya kita perlu pelajari tentang air dan darah ini. Karenanya, mari kita lihat yang pertama, apa itu darah dalam Alkitab. Kejadian 9 ayat 5 berkata, "Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia." Darah sama dengan nyawa atau hidup. Dalam buku lainnya, Musa menuliskan Imamat 17 ayat 11 yang berkata, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa." Artinya, ada hidup yang harus dikorbankan agar si pendosa tetap hidup. Nyawa domba menggantikan nyawa si pendosa. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 72 ayat 14 yang berkata, "Dia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekejaman, dan darah mereka berharga di matanya." Darah kita berharga di mata Tuhan.
yang dimaksudkan bukan semata-mata darah kita, namun hidup kita, sebab darah itu adalah hidup. Keselamatan kita yang utama bagi Tuhan, dan karenanya Ia menebus nyawa kita dengan nyawa. Darah ditebus dengan darah. Oleh karena itu firman Tuhan melarang untuk makan darah. Ulangan 12 ayat 23 berbunyi, "Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging." Jadi, peran darah juga sangat penting dalam Alkitab, sebab darah adalah nyawa atau hidup. Karenanya saat membaca ayat berikut ini, Keluaran 24 ayat 8, yang berkata, "Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, 'Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini.'" Terjemahan dalam bahasa Inggris disebutkan memercikkan, tetapi dalam bahasa Indonesia disebutkan menyiramkan. Nah, darah adalah sama dengan hidup, maka dalam hal ini Musa menyiramkan hidup. Hidup yang bagaimana? Disebutkan darah perjanjian, maka hidup yang dimaksudkan adalah hidup perjanjian. Meskipun secara fisik mereka menerima percikan darah, namun itu semua adalah lambang yang nantinya akan digenapi, bahwa umat Allah akan menerima hidup perjanjian itu. Dengan pengertian ini akan membantu kita mengerti makna ayat berikut ini. Wahyu 7 ayat 14 yang berbunyi, "Maka kataku kepadanya, 'Tuanku, Tuhan mengetahuinya.' Lalu ia berkata kepadaku, 'Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.'" Bagaimana mungkin kita mencuci jubah menjadi putih di dalam darah? Tidak mungkin, malah menjadi merah. Namun darah yang dimaksudkan adalah lambang, yaitu lambang hidup. Sementara jubah adalah lambang karakter, maka karakter kita dapat menjadi putih atau benar bila dicuci dalam hidup anak domba, yaitu hidup Yesus Kristus. Hidup Yesuslah hidup perjanjian. Hidup Yesuslah yang benar dan kudus. Umumnya, pelajar Alkitab sudah tahu dan paham bahwa darah yang membersihkan ini adalah darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus yang tersalib karena dan untuk kita. Karenanya, darah yang dimaksudkan adalah darah Yesus Kristus, dan darah Yesus mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan kita umat Allah. Darah Yesus sama dengan hidup Yesus. Sekarang, mari kita lihat air. Apakah air yang dimaksudkan adalah airnya Yesus? Mari kita baca kembali ayat berikut ini. Bilangan 20 ayat 11 yang berkata, "Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum." Batu yang Musa pukul ini adalah lambang. Paulus mengungkapkan makna batu tersebut dalam 1 Korintus 10 ayat 4. "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Batu tersebut adalah Yesus Kristus. Jadi batu yang dipukul Musa adalah lambang anak Allah, dan dari batu itu keluar air. Peristiwa memukul batu ini diperingati oleh bangsa Israel pada akhir perayaan dari Hari Raya Pondok Daun-daunan. Nah, tadi dalam Alkitab kita sudah lihat makna darah, yaitu hidup. Bagaimana dengan air? Apa makna air dalam Alkitab? Yesaya 44 ayat 3 menjelaskan, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Air di dalam Alkitab melambangkan roh. Itu sebabnya pada saat bangsa Israel merayakan peristiwa Musa memukul batu, yaitu pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun-daunan, Yesus berseru yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus melambangkan roh itu dengan aliran air, yaitu aliran air hidup. Jadi air itu adalah lambang untuk roh. Karenanya batu yang Musa pukul adalah lambang Yesus, dan air yang keluar dari batu itu adalah lambang roh. Sudah mulai kelihatan mengapa kita perlu air saat maju untuk masuk hadirat Allah. Lalu bagaimana dengan kolam pembasuhan yang berada di pelataran Ka'bah? Sebab dalam upacara Ka'bahlah terlihat peranan penting dari air tersebut. Apakah air yang terdapat dalam bejana pembasuhan itu bermakna sama? Sebelum kita lihat makna air, mari kita lihat terbuat dari apa bejana pembasuhan tersebut. Keluaran 38 ayat 8 menyatakan, "Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan." Bejana pembasuhan tersebut terbuat dari tembaga serta cermin. Mengapa cermin? Yakobus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Jadi oleh karena hukum itu nyata bahwa kita berdosa. Bahkan Paulus berkata, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Hukum itu layaknya cermin yang menyatakan dosa atau kekotoran kita. Tapi apakah hukum itu dapat membersihkan dosa atau kotoran? Tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan cermin untuk bersihkan muka kita. Mari kita kembali ke denah Ka'bah untuk lebih memahami. Saat si pendosa yang datang memohon ampun akan dosanya dengan membawa korban pendamaian dosa dan menyelesaikan prosesi korban penghapusan dosa, orang itu belumlah kudus. Dia hanya mengakui dosanya, memindahkan dosa-dosanya kepada anak domba yang mati untuk gantikan dia. Sebab upah dosa adalah maut. Proses ini tidak mendatangkan pengudusan baginya. Dia masih berpotensi jatuh dalam dosa. Nah, itulah manfaat cermin, yaitu untuk menyatakan bahwa masih ada kekotoran dan untuk membersihkannya adalah dengan air. Itu sebabnya di dalam bejana pembasuhan ada air. Imam yang akan masuk ke dalam bilik Ka'bah dapat melihat tangan dan kakinya yang kotor dengan menggunakan dinding bejana yang terbuat dari cermin, lalu mengambil air dari dalam bejana untuk membasuh kotornya. Sebab saat masuk ke dalam Ka'bah, sang imam yang menjadi pengantara bagi si pendosa tadi harus bersih dan tidak ada partikel debu atau kotoran dosa. Sebab demikianlah firman Tuhan. Bisa kita baca dalam Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Nah, karenanya, lambang apakah bejana dan air tersebut? Untuk membantu, bejana pembasuhan yang berisi air, fungsinya adalah untuk membasuh dan membersihkan. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 26 yang berbunyi, "Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Ia dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan dengan air dan firman, sementara dalam terjemahan King James disebutkan air oleh firman. Jadi Yesus membersihkan umatnya dengan air dan firman atau air oleh firman. Kita akan lihat maksudnya nanti. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu." Semakin nyata bahwa Yesuslah yang membersihkan oleh air dengan firman. Nah, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 tadi, Yesus menjelaskan bahwa air itu adalah lambang roh. Karenanya, air yang membersihkan tersebut adalah lambang dari roh yang membersihkan. Jadi baik roh dan firman membersihkan
Dan memang Yesus berfirman dalam Yohanes 6 ayat 63, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Perkataan atau firman Yesus adalah roh dan hidup. Artinya, roh dan hidup adalah sama, sebab sumbernya sama. Inilah makna air dan firman atau air oleh firman yang membersihkan. Sebab perkataan Yesus itu adalah roh yang adalah hidup. Karenanya sama saja. Apakah air dan firman atau air oleh firman, keduanya menghasilkan pembersihan. Dalam pertemuannya dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yesus menjelaskan bahwa Yohanes 4 ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kepada wanita Samaria itu, Yesus menawarkan air yang Dia berikan. Dan mereka yang menerima air yang dari Yesus menjadi mata air yang mengeluarkan air terus-menerus. Nah, Yesus jelaskan tadi bahwa air adalah lambang roh, dan perkataan Yesus adalah roh. Maka berdasarkan ayat ini, yang memberikan roh adalah Yesus Kristus, karena memang yang sedang berkata-kata kepada wanita Samaria tersebut adalah Yesus itu sendiri. Jadi jelas bahwa bejana pembasuhan itu adalah Yesus Kristus, dan memang air yang terdapat di dalamnya adalah air yang Yesus berikan untuk membersihkan, yaitu roh-Nya. Ini penting sekali kita pahami. Mari kita kembali ke denah Ka'bah. Ingat tadi bahwa setelah pendosa mengakui dosa-dosanya, dia belum kudus. Dia masih dapat jatuh dalam dosa. Itu sebabnya cermin dibutuhkan untuk menunjukkan noda, dan cermin itu adalah hukum Allah. Namun cermin itu yang menjadi dinding bejana pembasuhan tidak dapat membersihkan noda dosa kita. Yang dapat membersihkan adalah air dalam bejana, dan air adalah lambang roh. Ini pentingnya kita pahami tentang air dan darah ini. Darah hanya membersihkan dosa masa lalu. Namun begitu kita maju menuju sorga, yang kita perlukan adalah air dari Yesus, yaitu roh-Nya. Paulus menuliskan dalam Titus 3 ayat 5-7 yang berkata, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita." Dengan jelas, Paulus menyatakan bahwa kelahiran kembali dan pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus yang digambarkan dengan permandian atau baptisan. Sebab baptisan Roh Kudus itu yang membersihkan kita dari noda dosa. Nah, roh siapa yang Paulus maksudkan? Lihat yang ditandai warna hijau. Roh tersebut dilimpahkan oleh Bapa kepada kita oleh Yesus Kristus. Dalam versi King James disebutkan, yang Dia curahkan dengan limpah melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat dalam versi Contemporary English Version, disebutkan lebih jelas lagi bahwa Allah mengutus Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita roh-Nya. Inilah bejana pembasuhan tersebut. Apakah hanya untuk membersihkan? Tentu tidak. Paulus jelaskan dalam Roma 8 ayat 2 yang berkata, "Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Dalam terjemahan King James lebih tepat yang berkata, "Sebab hukum roh kehidupan, the law of the spirit of life, di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut." Jadi, hukum roh yang dalam Yesus Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat, yaitu hukum dosa dan maut. Kita merdeka bukan karena kita tidak perlu hukum, tetapi karena dalam Kristus hukum telah digenapi,
Dan bila rohnya menjadi bagian kita, maka kegenapan hukum menjadi bagian kita. Hukum kita hidupkan bukan karena kuasa kita, tetapi karena kuasa Kristus yang diam dalam hidup kita, yaitu rohnya. Kita lanjutkan ke ayat 4. Roma 8 ayat 4 menekankan, dengan demikian, kebenaran hukum Taurat dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jelas bahwa oleh hukum roh kehidupan yang di dalam Yesus, kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam hidup kita, bukan karena daging kita, yaitu kekuatan kita, tapi karena roh, yaitu roh yang dari Yesus. Kita hidup menurut roh. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, kata Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu melalui kehadiran rohnya. Karenanya, bila kita buat persamaannya, mari kita lihat tabelnya. Yang sebelah kiri adalah lambang dan sebelah kanan adalah maknanya atau kegenapannya. Domba atau anak domba adalah Yesus Kristus. Darah adalah hidup. Batu adalah Yesus Kristus. Air adalah roh. Bejana pembasuhan adalah Yesus Kristus. Air juga adalah roh. Dan roh sama dengan hidup. Semua melambangkan Yesus Kristus, dan air serta darah juga berasal dari Yesus Kristus. Air adalah roh, dan roh adalah hidup. Darah juga adalah hidup. Hal ini sudah dinubuatkan. Kita baca Zakaria 12 ayat 10 yang berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratap Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan sedih seperti orang menangisi anak sulung. Anak tunggal ini ditikam, dan oleh karena peristiwa itu, bapa dari anak tunggal tersebut mencurahkan roh, yaitu melalui anaknya. Inilah lambang, dan ini telah digenapi. Kita baca kegenapannya dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 35. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan, perhatikan, segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Anak tunggal itu adalah Yesus Kristus, dan saat Yesus ditikam segera keluar darah dan air. Darah artinya hidup, dan air artinya roh. Dari Yesus keluarlah hidup dan roh. Dan roh itu sama dengan hidup. Darah adalah hidup, yaitu hidup jasmani, dan air adalah roh, yaitu hidup rohani, hidup menurut roh. Semuanya ini dari Yesus. Kenapa dari Yesus keluar darah dan air atau hidup dan roh? Karena 1 Yohanes 5 ayat 6 berkata, Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ingat tadi, darah adalah hidup, dalam hal ini hidup jasmani, dan air adalah roh. Lalu roh adalah sama dengan hidup, yaitu kehidupan rohani. Dan itulah Yesus. Sebagaimana Yesus datang menjadi manusia, yaitu dalam darah, dalam hidupnya hadir tinggal roh Allah Bapa, yaitu yang dilambangkan air. Sebab Allah Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya dengan tanpa batas. Baca Yohanes 3 ayat 34. Tidak heran yang keluar dari Yesus adalah darah dan air, karena Dia datang dengan air dan dengan darah. Dalam hidupnya ada air dan darah. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Sebab Alkitab berkata dalam Mazmur 77 ayat 14, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Terjemahan dalam King James lebih tepat yang artinya, Jalan-Mu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Thy way, O God, is in the sanctuary.
Dan jalan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yesus terdapat darah dan air, yang adalah hidup dan roh. Dan itulah yang Yesus curahkan bagi kita agar kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Hidup menurut roh. Yesus sebagai manusia saat hidup di dunia ini, hidup menurut roh, yaitu roh Bapanya. Apa saja yang Yesus katakan dan lakukan adalah atas kehendak Bapanya. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa melalui kehadiran roh Bapa. Baca Yohanes 14 ayat 10. Dan inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Kisah 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, bagi mereka yang dibaptis dalam nama Yesus, mereka akan menerima karunia Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah 8 lebih jelas dinyatakan, Kisah 8 ayat 16 dan 17, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Umat yang di Samaria baru dibaptis hanya dalam nama Yesus. Mereka belum menerima pengurapan atau baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka agar mereka menerima baptisan Roh Kudus. Inilah polanya, saudaraku dalam Tuhan. Inilah teladan Yesus. Setelah Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berdoa dan kemudian dia menerima pengurapan Roh Allah yang kudus. Inilah yang dihidupkan oleh jemaat mula-mula. Setelah melakukan baptisan dalam nama Yesus, mereka mengurapi orang yang baru dibaptis tersebut dengan baptisan Roh Kudus. Sayangnya, pola ini sudah tidak diikuti oleh gereja. Sesudah baptisan, mereka yang dibaptiskan tidak didoakan melalui penumpangan tangan untuk menerima karunia Roh Kudus. Saat kita dibaptis, kita menerima dan percaya Yesus adalah juru selamat kita. Kita diselamkan sebagai lambang mati bersama Yesus, dan kita keluar dari air sebagai lambang bangkit bersama Yesus, menjadi manusia baru. Inilah proses pembersihan darah itu. Kita menjadi manusia baru. Namun pertanyaannya adalah, adakah kita sanggup menghidupkan kehidupan yang baru itu dengan kekuatan kita sendiri? Jawabnya tidak bisa. Itu sebabnya perlu kuasa dari Kristus. Itulah baptisan Roh Kudus, yang adalah roh yang keluar dari Kristus, yang disebut Roh Kristus. Kuasa Roh Kristus inilah yang memampukan kita menghasilkan buah dan hidup benar. Sebab Yesus yang kerjakan dalam hidup kita, karena hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus, dan dalam Yesus ada hidup dan roh. Inilah pentingnya kita pahami peran air dan roh. Jadi, sebelum kita memasuki hadirat Allah, yang kita perlukan adalah air, yaitu roh, untuk membersihkan kita dan mampukan kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya sebelum masuk ke Ka'bah, imam besar harus membasuh tangan dan kakinya, secara lambang dengan air dan digenapi dengan kehadiran Roh Kristus. Itu sebabnya Paulus menyatakan dalam Kolose 3 ayat 4 yang berbunyi, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagaimana Kristus menjadi hidup kita? Dengan menerima Dia sebagai juru selamat kita yang dilambangkan dengan darah, dan kemudian menerima rohnya dalam hidup kita yang dilambangkan dengan air. Inilah kebenaran Alkitab. Inilah kebenaran doktrin Ka'bah. Dan tidak ada Trinitas. Yang ada adalah Allah Bapa dan Anak-Nya. Roh itu adalah yang Bapa karuniakan di dalam dan melalui Anak-Nya. Itulah yang Paulus nyatakan dalam Titus 5 ayat 5 sampai 7 tadi, bahwa Allah Bapa mencurahkan roh itu melalui Anak-Nya Yesus Kristus. Karenanya sudah jelas dan terang benderang bahwa hidup itu di dalam Yesus, demikian juga Roh Kudus itu di dalam Yesus. Mereka yang mau selamat dan masuk hadirat Allah Bapa harus menerima hidup, yaitu darah, dan roh, yaitu air, dari Yesus.
sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anaknya. Bagi saudara-saudara kita umat Advent, ada tulisan Roh Nubuat yang perlu kita baca supaya melihat keselarasannya. Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 berkata, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia tumbuh-tumbuhan sebagai suatu ilustrasi tentang agen Roh Kudus dalam menopang kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke ranting-ranting, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari juru selamat menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Nyonya White menuliskan bahwa dalam menjelaskan tentang peran Roh Kudus, Yesus menggunakan dunia tumbuhan sebagai ilustrasinya, khususnya tentang pokok anggur, yang Yesus ceritakan dalam Yohanes pasal 15, khususnya dalam menjelaskan tentang penghibur. Ingat tadi dalam Mazmur 1 ayat 3, pohon yang di tepi aliran air berbuah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang Yesus maksudkan dalam Yohanes pasal 15. Perhatikan ilustrasinya. Sari dari pokok anggur itu naik dari akar disebarkan ke setiap ranting, agar ranting-ranting dapat berbunga dan berbuah. Artinya, sari pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting. Nah, siapakah pokok anggur? Yesus Kristus. Yesuslah sang pokok anggur yang benar itu. Lalu siapa ranting-rantingnya? Kita umat-umatnya. Berarti ada sari dari pokok anggur, yaitu Yesus, yang disebarkan kepada kita ranting-rantingnya yang adalah umat-umatnya. Nyonya White menjelaskan bahwa kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari Yesus Sang Juru Selamat menyebar ke dalam jiwa, yaitu kita yang adalah ranting-rantingnya. Inilah air yang keluar dari Yesus, yaitu Roh-Nya. Jadi, Roh Kudus itu digambarkan sebagai sari pokok anggur. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bukanlah oknum yang terpisah dari Yesus. Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri yang mengalir dari Yesus kepada kita ranting-rantingnya. Roh Yesus itu adalah sari pokok anggur yang memberikan kita hidup, sehingga kita berbuah dan apa saja yang kita buat berhasil, karena kita tinggal dalam Yesus. Dan memang Yesus adalah Adam terakhir yang telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jelas bahwa Roh Nubuat juga menyatakan roh itu keluar mengalir dari Yesus. Kemudian, kolam pembasuhan tadi adalah lambang Yesus yang membersihkan. Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 14 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Yesus tidak hanya berkuasa, dalam bahasa aslinya tertulis, hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk membersihkan hati. Yesus tidak hanya berkuasa. Yesus memiliki kuasa tersebut, yaitu kuasa untuk membersihkan hati. Dan jika disebut hanya Kristus, itu artinya hanya Yesus sendiri yang memiliki kuasa untuk membersihkan hati. Inilah pentingnya peranan air tersebut, sebab Yesus hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang dilambangkan dengan air. Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus itulah yang membersihkan hati kita dari kekotoran dosa. Roh Nubuat menyatakan dalam From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa, tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama, tetapi Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam Roh.
Efesus 2 ayat 21 dan 22. Kembali dikatakan bahwa hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa kita, yaitu hati kita. Bagaimana caranya Yesus membersihkan hati kita? Ellen White mengutip Wahyu 3 ayat 20, yang adalah perkataan roh kepada jemaat Laodikia. Roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Amin, yaitu saksi yang setia dan benar. Siapakah dia? Saksi yang setia dan benar adalah Yesus Kristus, Wahyu 1 ayat 5. Karenanya, roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Yesus masuk dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Kita semua sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita semua sudah menerima darah Yesus itu yang membasuh dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia baru. Sekarang, untuk dapat maju hingga tiba di sorga, berdiri di hadirat Bapa, kita perlu air. Kita perlu rohnya Kristus untuk membersihkan kita. Berdoa minta kecurahan roh hujan akhir. Hujan yang dimaksudkan adalah hujan air, dan air itu adalah roh, yaitu roh Kristus. Karenanya mari kita semakin sungguh-sungguh berdoa untuk kecurahan hujan roh Kristus, agar kita layak menerima hidup yang kekal dan masuk dalam kerajaan surga, berdiri di hadirat Allah Bapa. Kita hidup bersama Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran tentang air dan darah, tentang roh dan hidup yang keluar dari Yesus, yang dicurahkan oleh Yesus bagi kami, agar kami tidak hanya menerima pengampunan dosa, namun juga dimampukan untuk hidup selaras dengan kehendak Bapa. Sebab Kristus hadir dalam hati kami melalui kehadiran rohnya. Kristuslah yang mengerjakan kebenaran dalam hidup ini, menghasilkan buah-buah. Tuhan tolong kami agar ini menjadi bagian hidup kami, dan kami semakin sungguh-sungguh meminta akan kecurahan roh Kristus, sebab waktunya semakin singkat, agar kami dipersiapkan untuk menyambut Yesus yang tidak lama lagi akan datang menjemput kami semua. Tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.